Makiri Gap menjadi perbincangan hangat setelah di chapter 1087 lalu tersungkur ke tanah pada pertempuran di Pulau Hachinosu. Banyak pihak mulai meragukan reputasi dan nama besar Gap sebagai pahlawan angkatan laut, yang mana hanya melawan beberapa komandan Titanic saja sudah dibuat babak belur seperti itu. Ada juga yang membandingkan Garp dengan Shirohige, di mana saat pertempuran Marineford, Shirohige bisa bertarung dengan banyak lawan dan bahkan full squad dari bajak laut Kurohige. Ya, walaupun akhirnya Shirohige mati juga sih. Lalu menurut Mimin, Garp masih bisa bertarung. Dia akan kembali bangkit dan bertarung dengan gagah berani di pulau bajak laut itu. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, chapter 1088 mendatang akan rilis minggu ini, dan sepertinya sebagian cerita akan kembali menunjukkan pertempuran di Pulau Hachinosu. Dan berikut ini prediksi dari Mimin untuk alur cerita di chapter mendatang. Bagian awal chapter bisa melanjutkan adegan scene terakhir di chapter lalu, di mana Avalo Pizarro siap untuk menggeprek kapal Garp yang berada di lautan. Lalu salah seorang prajurit marin muncul dari kapal. Ternyata dia adalah Bogart yang selama ini memang ada di dalam kapal. Dengan pergerakan yang cepat, Bogart memotong-motong tangan raksasa Pizarro menjadi bagian-bagian kecil. Kemampuan seperti ini pernah diperlihatkan Bogart saat memotong-motong beberapa pistol yang dibawa oleh Koby. Setelah itu Bogart menggunakan sisa-sisa tangan Pulau Pizarro untuk berpijak dan melompat menuju Gunung Tengkorak Hachinosu. Di sini pendekar pedang dari Marin itu berniat untuk mencari tubuh asli Pizarro. Koby pun tampak terkejut saat melihat kemampuan pedang Bogart yang luar biasa. Sementara itu di tengah pulau, Garp sudah kembali bangkit. Walaupun mengalami luka-luka, Garp masih bisa bertarung. Ketiga anak buah Garp yaitu Koby, Cruz, dan Helmeppo pun memutuskan untuk ikut bertarung, karena sepertinya akan sia-sia jika mereka mencoba kabur dari pulau yang sudah dikendalikan seperti ini. Kemudian Koby sudah menyadari bahwa selama ini dia terlalu panik dan emosional. Hal itu malah membuat kemampuan Kenbunsoku Hakinya jadi tumpul, sehingga sempat akan terkena serangan dari Shiryu. Selanjutnya Koby berjanji kepada Garp untuk lebih tenang dalam pertarungan ini. Kemudian akan terjadi pertarungan terpisah antara anggota Sword vs bajak laut Kurohige. Garp akan kembali bertarung melawan Aokiji yang sudah kembali bangkit. Lalu Cruz akan bertarung melawan Vasco Shot. Di sini Cruz lebih diuntungkan karena kemampuan tanah liatnya bisa menahan api yang dikeluarkan oleh Vasco. Kemudian Bogart jelas akan bertarung melawan Pizarro. Kita mungkin akan melihat adegan pertarungan yang mirip seperti Zoro vs Pika ketika Bogart bertarung melawan Pizarro. Dan yang terakhir, Koby beserta Helmeppo akan bertarung melawan Shiryu. Koby mengandalkan Kenbunsoku Hakinya untuk melacak keberadaan Shiryu. Namun syaratnya Koby harus tetap tenang agar Kenbunsoku Hakinya bisa digunakan dengan baik. Nah, setelah itu Shin bisa berpindah ke Pulau Egghead yang sudah lama sekali tak diceritakan. Adegan awal bisa memperlihatkan pertarungan melawan Seraphim, di mana Zoro mungkin sudah bisa memberikan luka kepada manusia buatan terkuat itu. Ya, setelah melakukan pertarungan beberapa waktu, Zoro ingat cara untuk membuat api di punggung Seraphim padam. Ya, tentu saja caranya sama seperti saat dia melawan King. Seraphim Mihawk pun tampak terdesak setelah Zoro ingat bagaimana cara melawan ras Lunarian.
Ya, setelah Zoro kita bisa melihat keadaan Luffy dan Lucci yang sedang bertarung melawan Seraphim Kuma. Seperti Zoro, Luffy sudah bisa menemukan cara untuk melukai Seraphim itu. Namun cara Luffy berbeda. Luffy dengan paksa menembus pertahanan api Seraphim menggunakan Gear 5. Dengan kocak tubuh Seraphim Kuma melar ke berbagai sisi ketika menerima serangan-serangan dari mode terkuat Luffy saat ini. Lucci pun tak mau kalah, dia berubah ke mode Awakening dan ikut menghajar Seraphim Kuma. Kemudian Sentomaru memberikan pengumuman kepada seluruh pulau bahwa dia melihat banyak kapal marin yang berdatangan ke Pulau Egghead. Jumlahnya pun sangat banyak. Anak buah Vegapunk itu menyampaikan bahwa saat menggunakan teropong, dia melihat sosok Kizaru dan salah satu Gorosei ada di armada kapal itu. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi Vegapunk asli yang sedang ditawan oleh Vegapunk York. Saat mendengar kedatangan kapal angkatan laut dengan pasukan yang sangat banyak, Vegapunk mulai putus asa. Terlebih lagi ada salah satu Gorosei yang ikut dalam armada besar itu. Vegapunk asli pun menyadari bahwa kedatangan Gorosei bermaksud untuk mengambil alih otoritas tertinggi dari para Seraphim dan mungkin juga pasifista. Bahkan tak hanya itu ya, para Gorosei mungkin memegang otoritas tertinggi untuk seluruh robot buatan yang ada di Pulau Egghead, termasuk para monster laut buatan yang ada di pantai pulau itu. Jika hal itu benar, maka teknologi yang dibuat oleh Vegapunk selama ini akan berbalik menyerang dirinya. Nah, scene terakhir bisa beralih ke lokasi Gorosei Saturn dan Kizaru. Saat melihat Pulau Egghead, Gorosei bersiap untuk bertarung. Dia pun berubah ke mode Zoanya. Namun yang muncul mungkin hanya siluet saja, sama seperti saat para Gorosei berubah di Mariejoa. Siluet mode Zoan Gorosei Saturn menunjukkan bentuk sapi atau banteng. Besar kemungkinan itu adalah bentuk mitologi dari Minotaur. Kizaru sendiri mulai bersiap untuk memberikan komando kepada 100 armada kapal perangnya untuk segera membentuk formasi pengepungan ke Pulau Egghead. Oke, itu aja prediksi alur cerita dari Mimin untuk chapter 1088 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi alur cerita yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!